kios yang 37 ini nanti akan diserahkan pada tahun 2037. Berarti bangunan termasuk kios ini masih milik investor, belum menjadi milik barang daerah. Itu diatur di dalam PP nomor 6 2007 dan Permendagri nomor 17 tahun 2007 pasal 2 itu. Artinya pemerintah daerah belum bisa menguasai pasar sebelum tahun 2037. Itu pun nanti mesti dilakukan pemeriksaan oleh pengawas internal dan di-appraise kembali. Pada saat nanti bangunan diserahkan harus dinilai kembali oleh appraiser. Baru nanti diperiksa oleh pengawasan pemerintah, baru diputuskan melalui perda, baru menjadi barang milik daerah dan masuk laporan keuangan pemerintah tahun 2037. Sekarang ini masih dikelola oleh investor, maka di situ masuk bangun guna serah. Berarti yang menjadi objek pemeriksaan ini salah. Ini belum menjadi barang milik daerah sehingga tidak ada kerugian negara 1 rupiah pun. Berarti objek pemeriksaannya salah. Kedua, ini aparatur penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Makassar, juga salah. Kenapa? Dia menggunakan kantor akuntan publik yang tidak memiliki tupoksi dan wewenang untuk mengaudit kerugian negara. Yang berhak mengaudit kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Di situ diatur pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. BPK boleh menggunakan kantor akuntan publik, tetapi yang terdaftar di BPK dan bekerja atas nama BPK dan yang mendeklar adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Artinya dokumen yang dipakai oleh Kejaksaan Negeri ini adalah dokumen yang tidak sah. Dokumen yang tidak sah tidak bisa dijadikan alat untuk menjadikan tersangka Dr. Andri Yusuf. Mestinya dari BPK. Kemudian yang tiga, ini ada hal yang sangat prinsipal. Ini mestinya yang menjadi tersangka adalah Direktur Pasaraya Makassar, karena dia tidak menerbitkan invoice tahun 2019 sampai tahun 2020 secara akuntansi. Jadi begini, PD Pasaraya itu pendiriannya tunduk pada undang-undang publik berdasarkan perda, tetapi pengelolaannya tunduk pada undang-undang privat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. Dengan dia tidak menerbitkan invoice, berarti dengan sengaja dia melawan hukum tentang pengelolaan keuangan negara. Dia tidak terbitkan invoice, berarti ada kerugian negara. Berarti pemerintah daerah Kota Makassar tidak mendapatkan PAD dari distribusi kios yang 37 tadi, bukan seluruh bangunan, hanya 37 kios. Ya, jangan sampai salah ini. Bukan seluruh bangunan, hanya 37 kios yang menjadi objek pemeriksaan. Itu pun salah. Kenapa? Belum menjadi barang milik daerah, sehingga tidak ada kerugian negara. Itu menurut pendapat ahli. Dan kemudian apalagi yang bertanyakan? Ini perjanjian yang diatur dalam Perdata. Apa itu? Perjanjian ini bersifat